Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu tentang jangan tinggalkan 4 perkara. Setelah kita tadi bahas tentang doa, jangan sampai kita tinggalkan doa, karena doa adalah silahul mu'minin, senjatanya orang yang beriman. Yang kedua, usaha. Jangan sampai kita meninggalkan usaha kasab kita, ibadallah, karena memang di kehidupan kita ini memerlukan pembiayaan. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kadar-kadar atau takaran-takaran rezeki masing-masing. Kita tinggal menjemputnya. Bagaimana ikhtiar kita, ya, bagaimana usaha kita. Hasil tidak akan mengingkari daripada ikhtiar kita, tidak akan mengingkari daripada usaha kita. Banyak orang-orang yang sukses yang padahal awalnya, Masya Allah, kita lihat ya di tetangga-tetangga kita, khalayak masyarakat kita, tapi karena kegigihannya, ya Masya Allah, menjadikan orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita ini sesudah usaha kita jadi orang yang agnia, ya, orang yang mempunyai kekayaan, tapi kita menjadi orang yang bakhil, yang kikir, na'udzubillah min dzalik. Dan Allah akan senantiasa membalikan pula, sebagaimana dulu ada yang namanya daripada salah satu yang meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, Masya Allah, ini orang yang dulunya sangat miskin, ibadallah. Tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajarkan, ya, sehingga menjadi orang yang kaya, terus kaya. Tapi ini orang akhirnya merasa sombong akan kekayaannya, merasa sombong akan yang dia miliki, merasa sombong apa yang dia punya, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada seseorang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tinggalkan pula ikhlas. Ikhlas ini kunci ibadah Allah. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul inna salati, katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang ikhlas akan tenang, tidak memikirkan apa yang dia kerjakan, melakukan daripada sedekah, nggak mau dipandang sama orang lain, biar Allah aja yang ngelihat. Nggak mau ria orang yang ikhlas itu. Ya, dia pakai peci, dia pakai yang namanya koko, dia pakai sarung, tapi tidak ada rasa sombong. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dia pakai semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya di muka bumi ini bukan rasa sombong, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah berikan kepada saya. Orang yang ikhlas timbul daripada sifat qanaah. Orang yang ikhlas akan timbul daripada sifat muhasabah. Orang yang ikhlas akan timbul daripada muqarrabah, muraqabah, mujahadah. Insyaallah orang yang ikhlas, ya, akan senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya apa? Apa itu? Tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya tawakal ini sesudah kita berusaha semaksimal mungkin, terus kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal pun harus dibarengi. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kita berusaha melangkahkan kaki kanan kita, yaitu udah mulai kita ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sambil kita berusaha semaksimal mungkin, bukan langsung pasrah. Itu tidak disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya supaya hidup bahagia, supaya hidup tenang, tentram, nyaman, bahagia dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya, jangan sampai kita semuanya meninggalkan daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah Allah, kesimpulan apa yang dapat disampaikan kepada semuanya kali ini tentang jangan sampai kita meninggalkan 4 perkara. Kesimpulan yang pertama adalah yaitu tentang doa. Jangan sampai kita tinggalkan doa. Yang kedua apa? Usaha harus kita laksanakan. Supaya karena memang hidup kita ini mempunyai yang harus dibiayai. Tapi itu pun semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi. Kita jemput rezeki apa yang kita miliki. Yang kedua adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun amalan kebaikan yang kita laksanakan, tapi kalau tidak ikhlas, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya pasrah harus dimulai daripada pertama, jangan sampai di akhir saja. Itulah pemirsa yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semuanya ada daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ada daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Wallahu wal-fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.